PKS yang kami hormati Ketua PKS KBRI beserta pengurus dan rekan-rekan semua yang kami cintai dan kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini Kamis 18 September tahun 2025 bertempat di SKB Kota Waringin Timur, kita masih terus mengalami dalam acara pertemuan umum PKS Strawberry sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema teladan akhlak Rasul dengan kasih sayang terhadap sesama. Mohon izin akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan tuan rumah, sambutan ketua PKS Strawberry membuka rangkaian acara berikutnya, dilanjutkan dengan acara inti tausiah peringatan Maulid Nabi. Acara lain merupakan rangkaian acara berikutnya dan diakhiri dengan penutup. Sebagai acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya mohon ridhonya agar acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Mari bersama-sama kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Merupakan rangkaian acara yang kedua yaitu sambutan tuan rumah kepada Kepala Sekolah TK Tunas KB5 selaku tuan rumah Ibu Wani Sarjana Pendidikan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Tabe selamat diunarakan, salam sujud karena malimpah. Adir katarina bacuramin kasaruda baseya kajibata. Harus. Yang kami muliakan beliau Bapak Ustaz Baginda Mustaqim yang akan menyampaikan ceramah untuk kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua PKS Strawberry Ibu Ida Yusiana beserta pengurus, dan saya hormati Bunda Rosmawati selaku penasehat PKS Strawberry. Yang saya hormati tentunya seluruh kepala sekolah yang tergabung dalam PKS Strawberry. Yang saya cintai dan sayangi tentunya rekan-rekan guru hebat yang luar biasa yang pada pagi hari ini bisa bergabung bersama dalam kegiatan pendidikan PKS Strawberry. Yang pertama dan yang utama tentunya kita mengaturkan syukur kita kepada Tuhan karena kasih sayang limpah rahmatnya kita boleh berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat. Pertama-tama juga kami mengucapkan terima kasih kepada SKB Provin yang sudah memberikan tempat bagi kami untuk melaksanakan kegiatan PKS Strawberry yang seyogianya dilaksanakan di TK Tunas KB5. Akan tetapi karena adanya kendala jembatan Lenggana yang sampai hari ini masih proses perbaikan dan itu belum selesai, mengingat kalau siang itu antri yang sangat panjang dan kondisi jalan yang memang menurut kami medannya sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan di TK Tunas KB5. Semoga melalui kegiatan pada pagi hari ini dengan mendengarkan ceramah dari Bapak Ustadz sebagai pendidik kita semakin dikuatkan, kita semakin memiliki karakter yang luar biasa untuk kita bisa mendidik, mengajar anak didik kita. Apabila dalam penyambutan kami banyak terdapat kekurangan, banyak hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Inilah kami TK Tunas KB5. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.
Sebagai agenda berikutnya yaitu sambutan Ketua PKK Strawberry kepada Ibu Ida Yusiana Sadana Berikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ustadz Wanino, yang kami hormati juga selaku pembina PKK Strawberry, rekan-rekan pengurus PKK Strawberry, serta bunda-bunda sekalian yang tergabung dalam PKK Strawberry. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara pertemuan rutin kita, yaitu pertemuan PKK Strawberry yang dilaksanakan setiap bulannya, yang mana tadi sudah disampaikan sama Kepala TK Dinas Agro 5 bahwa yang seharusnya Pak kita ke Agro 5 sana kan ini berapa bulan? 264, tapi karena kondisi jalan jadi beliau meminta di tempat desa ini. Terus kebetulan juga berkenaan dengan bulan Maulid, jadi PKK Strawberry mengatakan mungkin Bapak udah yang kedua kali ya di PKK Strawberry, dan di bulan ini mungkin bulan terakhirnya bukan ini ya. Terakhir bukan ini bergabung di PKK Strawberry ya. Iya, bergabung di PKK Strawberry juga Bunda Zainab masih menunggu SK kan? Bunda Zainab juga Pak, beliau dapat SK ketika kapal waktu ke SD 2. Terus kalau Bunda kami ini Pak, beliau memasuki masa pensiun. Jadi PKK Strawberry ada 2 orang yang meninggalkan PKK Strawberry. Bu Zainab, tolong tetap ingat PKK Strawberry ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah selama kita bersama di PKK Strawberry. Mohon dimaafkan segala kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan Bu. Saya mewakili teman-teman. Bukan ini, ingat terus ya, bukan ini dengan PKK Strawberry. Selalu ingat yang baik-baiknya ya, bukan ini. Nah, juga Bunda Vera, kalau Bunda Vera kan sudah dari bulan kemarin ya Bunda Vera sudah juga tidak bergabung lagi dalam PKK Strawberry. Sekalian hari ini kita perpisahan dengan Bunda Vera. Kebetulan Bunda Vera bisa terhadir pada hari ini. Terima kasih Bunda Vera atas kita selalu berkumpul di PKK Strawberry. Bu Vera juga sudah selalu pengurus di PKK Strawberry. Ibu mewakili teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah, baik salah kata atau perbuatan selama kita bersama ya Bu Vera. Mudah-mudahan, tapi kita masih tergabung dalam suatu ikatan yang namanya IGTKI. Kita ketemu aja ya Bu Vera. Tidak perlu berpanjang lebar apa yang saya sampaikan pada hari ini, karena mengingat waktu sudah juga lewat dari jam 11 ya Pak. Yang intinya kita mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz hari ini tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kiranya cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tanda kita memuliakan ya. Saya kira tuh emang hadir di sini gitu deh nih. Hadir di pilih Bunda Ida dengan penuh rasa cinta dan seluruhnya. Merupakan rangkaian acara berikutnya yaitu acara inti mengumumkan tausiah yang berhasanah berkaitan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Bapak Ustaz Puan Imam Mustaqim. Kesempatan sepenuhnya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa tadi Ibu Adil Katalinyo baju ramin ke surga basengan ke jubatan arus ketawa tuh apa tuh. Nah intinya salam dulu boleh. Intinya salam juga lah, ini Bang. Oh salam Kalimantan. Awalnya Pak Adil Katalinyo baju ramin ke surga basengan ke jubatan. Ya. Semuanya sama-sama kita mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu semuanya dan bapak yang sedang berbahagia, sama-sama di pagi menjelang siang ini ulun minta maaf terlebih dulu karena ulun terlambat, mungkin aku rapian sudah lama menunggu. Mohon maaf. Ulun SKP ulun kira itu TK Pembina. Ulun kira TK Pembina di Ayani 10:30 sudah di sana ulun. Tapi ulun kenapa sepi? Ulun sepi benar. Ulun cium dari orang. Pas saya mendatangi, untung masih ada sidin tuh guru mungkin di situ satu orang. Lalu takoni, Bu, acara SKP-nya jadi gak di sini? Bukan di sini Pak. Bukan di sini. Di mana? Di tempat PPG sana tuh Pak. PPG sebelah mana? SMA 4 yang di sana. Oh hanya paham. Hanya paham. Untung juga tadi Bu Susi ngirim mapsnya, Google Mapsnya, ya tahu sini. Udah hampir sana tadi mulai 10:30. Karena ulun ini kalau masalah acara, insya Allah ulun ini on time, insya Allah sebelum jamnya ini, insya Allah sudah datang. Karena apa? Belajar meneladani
Tadi kan kita ini belajar meneladani Nabi di disiplin. Kenapa? Karena seorang sebagai guru juga kalau kada datangnya kada disiplin, terus supaya kita ngajari disiplin, seorang kada disiplin. Cuma tadi sudah datang memang tapi salah alamat. Ulun yang salah alamat, kada paham, kada ngerti, kurang paham. Lalu alhamdulillah saya sempat di sini. Nah itu jadi ulun mohon maaf. Kemudian yang kedua kalinya, selamat berketemu lagi dengan Un. Kalau di Strawberry ini kedua kalinya kalau nggak salah. Kalau nggak kedua kali ini tidak apa. Tapi kayaknya dua kali. Kalau Strawberry, kalau yang di TK Pembina itu 2 kali, satunya Strawberry, satunya acara pembinaan, TK Pembinanya. Nah ini acara TK Pembinanya ini. Nah mudah-mudahan orang yang gak ada minyak dan bosan lawan dulu, kita harus minyak apa dulu? Mudah-mudahan kita punya dan bosan. Jadi sama-sama di sini ulun kada menggurui, ulun kada pintar. Sama-sama di sini sama-sama ulun pian juga belajar. Karena kemarin ulun sampaikan yang namanya menuntut ilmu, yang namanya belajar itu tidak cukup. Tidak cukup kita bergelar SPD, MPD, bahkan doktor. Belajar itu tetap disuruh sampai jadi profesor pun tetap disuruh belajar. Profesor Quraisy Shihab, tahu aja kalau yang anaknya terkenal luar biasa, namanya Najwa Shihab. Itu Profesor Quraisy Shihab itu masih belajar. Belajarnya apa? Mendalami ilmu tafsir Quran. Padahal beliau sendiri sudah menciptakan kitab tafsir Quran. Itu Profesor Quraisy Shihab sudah menciptakan kitab tafsir Quran yang panjangnya itu kalau ada salah ada 9 jilid. 9 jilid, satu jilidnya sama dengan Quran kali 9. Jilid yang mengarang itu mengarang, bahkan menciptakan karangan kitab namanya kitab tafsir Quran. Itu Sidin masih belajar, yang umurnya sudah sepuh, sudah hampir 100 tahun umur Sidin masih belajar. Apalagi kita yang hanya bergelar SPD, artinya masih tingkatan 1, masih tingkatan 1, belum tingkatan 2, belum tingkatan 3, belum lagi tingkatan 4, disuruh masih belajar. Sebagaimana sabda Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu, mencari ilmu, tututlah ilmu, carilah ilmu sampai dari mulai mulaian sampai kalian lahat, sampai mati. Itu disuruh untuk mencari ilmu. Nah mudah-mudahan kita tuh gak bosan-bosan untuk belajar. Kita tidak bosan-bosan untuk mencari ilmu. Ya Bu ya. Nah belajar ini Bu tidak harus duduk, maksudnya tidak harus secara formal. Dimanapun kita bisa ngambil pembelajaran, dimanapun kita bisa mengambil ilmu. Contoh ilmu di dalam lalu lintas. Ini penting terutama bagi ibu-ibu, penting banget. Kadang-kadang mohon maaf, adanya Pak memanukan ibu-ibu tidak. Biasanya sering terjadi sen kanan belok, sen kiri belok, ngerem mendadak sasaran. Nah, ini kadang-kadang ini paling sering ibu-ibu yang terjadi. Nah, maka ini perlu adanya ilmu. Jadi ilmu itu bukan hanya ilmu akhirat saja, tapi ilmu dunia pun penting. Dalam doa Sabtu Jagat ada yang hafal? Hafal Bu? Hafal bunyinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hafal semuanya doa Sabtu Jagat mengarangnya. Itu kalimat pertama Rabbana atina fid
dunia dulu. Fit dunia hasanah. Jelas tuh dalam itu Quran, doa dan Quran Allah sendiri yang mengajari Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik-baiki dulu urusan dunia. Artinya apa? Urusan dunia ini juga perlu dibaiki. Hanya wa fil akhirati hasanah. Urusan dunia baik, insya Allah kalau sudah baik, sudah ayam, sudah tentrem, nyaman tuh untuk urusan akhirat, untuk urusan akhirat. Karena kita ini masih berkecimpung di dunia ini, belum baik terus, kadang-kadang akhirat tertinggal. Ya kan Bu? Kadang-kadang akhirat tertinggal, bukan ditinggal, tapi tertinggal. Contoh, kadang-kadang nih, ya Allah, kau masjid sudah azan, ya Allah, kau masjid sudah puji-pujian, bahkan kau masjid sudah iqamah, kita masih menggawe masalah dunia. Ya Allah, bukan berarti ditinggalkan, tapi kadang tertinggal. Artinya mengarahnya tertinggal itu masih bisa menggawe. Yang akhirnya apa? Terlambat dari kita yang lain. Memang anjurannya as-sholatu liwaqtiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Sholat yang boleh dilambatkan itu salah satunya bila kita sedang melakukan majelis, itu boleh dilambatkan. Ya kayak kita ini kan lagi melakukan majelis ilmu, itu boleh dilambatkan. Boleh dilambatkan, cuma jangan ditinggal. Boleh dilambatkannya orang azan, boleh aja kita berdiam sejenak, lanjutkan lagi, selesai, jangan sampai waktu sholat habis. Itu boleh, dibolehkan. Tapi memang bagusnya sholat tepat pada waktunya. Nah, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah yang berbahagia, meneladani Rasulullah SAW ini mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ini di dalam masalah sosial. Nabi kalau di dalam masalah sosial itu selalu mendahulukan masalah sosial. Contoh, Nabi mau meninggal saja, yang diingat bukan istri, bukan anak, tapi yang diingat umat Nabi. Kata Nabi apa? Umat, yaitu umat saya. Itu yang diingat Nabi. Artinya sosial Nabi itu tinggi sekali. Luar biasanya sosial Nabi, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Contoh, ketika Nabi jadi presiden, Nabi jadi presiden itu menjalankan amanah sebagai kepala negara itu juga luar biasa. Salah satunya pernah Sayyidina Umar itu pernah ikut kumpul, ikut bahasa kita sekarang itu ya sidang paripurna. Ya, sidang paripurna yang kumpul menteri, kumpul anggota dewan, kumpul presiden, sidang untuk masalah negara, musyawarah masalah negara. Lalu setelah selesai kan sahabat-sahabat ini banyak ada yang kulik. Ada Umar bin Khattab dan masih ada Abu Bakar Siddiq. Sahabat yang empat itu masih ada. Umar bertakwa, ya Rasulullah, yang masih ada waktu kan? Ya Nabi, ada, boleh orang bertakwa. Silahkan bertakwa masalah apa? Masalah negara kan? Atau masalah pribadi? Gitu. Lalu Umar bin Khattab bertakwa masalah pribadi sini. Ulun nak bertakwa masalah pribadi. Namun itu, ulun ada bertakwa masalah pribadi ulun. Habis itu lampunya dimatikan. Otomatis kadang gelap. Kenapa? Karena rapatnya tadi masih pakai lampu milik negara. Lampunya masih milik negara. Karena yang ditanyakan masalah pribadi
pribadi, maka yang milik negara tadi harus dimatikan karena pertanyaannya masalah pribadi. Kalau kita kira-kira gimana Bu? Itu Nabi. Ya nah Nabi, kalau kita, Masya Allah, lihat ya mobil dinas perjalanan di pinggir-pinggir jalan banyak loh tengah-tengah jalan. Mobil dinas hari Sabtu, hari Minggu kan ada aja mobil dinas, bisa kira? Ada nggak Bu? Pernah lihat mobil dinas hari Minggu? Pernah kan? Hari Sabtu ada juga kan? Ada. Padahal itu milik negara, yang dipakainya harus digunakan untuk tugas negara. Ini kan ada kondangan yang pakai mobil negara, datang undangan nikahan yang pakai mobil dinas. Berarti kami bisa mencerminkan sebagai pemimpin yang amanah. Maka ada tuh salah satu di Jawa, di daerah Jawa tuh kalau nggak salah Kendal, itu bupatinya tegas. Hari Jumat sore mobil sudah wajib parkir di kantor Pemda. Jumat sore mobil dinas wajib parkir di kantor Pemda. Jadi kalau Sabtu Minggu walaupun itu dinas pakai mobil sendiri atau pakai kendaraan umum, itu dari yang kecil bagus berusaha untuk amanah. Kadang kita dari hal yang kecil aja yang remeh-temeh kita tidak bisa mengikuti. Contoh, masuk rumah itu sunnahnya salam apa tidak? Ada manusianya salam atau tidak? Adakah tidakkah manusianya di dalam rumah kita itu tetap salam? Sunnahnya, cuman kita kadang apa? Ceklek, sulung, gitu. Iya bayar, apalagi dari sekolahan bisa capek, sudah capek, sudah mumet, banyak tugas, banyak gawian, hendaknya bermamai terus, ya belum masak pulang, buat nafas belum jual, jadi masuk langsung pintu buka, masuk, kalau bisa langsung ke beberapa di kasur, buka lagi, kadang ada sempat ucap salam, padahal hal yang remeh-temeh itu yang menjadi rezeki kita itu mengalir dari kalimat salam. Ini Bu, ulun ajari amalannya. Ulun dapat ijazah amalan salam itu dari Tuan Guru Misbahul Munir. Beliau Tuan Guru di Kalimantan Selatan. Beliau mengijazahkan kepada kita, dan juga ulun dapat ijazah ini langsung dari pimpinan pengasuh pondok pesantren Darul Amin Sampit, dan ulun mengamalkan itu. Alhamdulillah Bu, dompet ulun gak ada pernah kosong walaupun isinya 1.000, jadi gak pernah kosong Bu, alhamdulillah. Dan itu serius ulun amalkan ya. Ini bagi yang muslim, maaf yang non muslim ya. Nah, yang muslim nih amalkan ya. Bila ada orangnya, yakin ada orangnya, berarti assalamualaikum. Bila yakin ada orangnya, ini apalagi masih sudah beli, jadi langsung aja buka pintu, assalamualaikum gitu. Tapi bila ada orangnya dan kita yang buka kunci, buka kuncinya ceklek-ceklek, kalimatnya bukan assalamualaikum lagi, assalamualaikum ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Lalu salam dengan Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Kemudian baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus baca al-ikhlas sekali. Baca surah al-ikhlas sekali. Insyaallah guru-guru kita hafal dong. Ya kan? Masa enggak hafal? Al-ikhlas bukan ikhlas itu kan. Tapi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari surah Al-Ikhlas itu pun kita bisa ngambil iktibar, ambil pembelajaran bahwa yang namanya ikhlas itu tidak perlu disebut.
Tidak perlu. Ayo, dari surah Al-Ikhlas itu ada nggak kalimatnya ikhlas? Qul huwallahu ahad, nggak ada ikhlasnya. Allahu shomad, nggak ada ikhlasnya. Lam yalid walam yulad, nggak ada ikhlasnya juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada kalimat ikhlas. Tapi kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Dari sisi kita ambil intibar, ambil pembelajaran bahwa yang namanya berbuat ikhlas tidak perlu disebutkan. Ulun berikan sejarah. Itu kada perlu mengucapkan itu. Nah, ulun bantu kalian lah seikhlasnya. Kada perlu. Padahal kalau kada perlu mengucapkan kalimat seikhlasnya, itu kada perlu. Terus kalau kita sudah belajar memberi, insya Allah ikhlas itu akan timbul dengan sendirinya. Memang, mohon maaf, orang bersedekah, orang beramal itu kadang-kadang landasannya riya. Betul apa betul? Ya. Maksud riya ini apa? Supaya dilihat orang. Sedekahnya itu supaya ini dilihat orang. Tapi teruskan saja, awalkan saja. Walaupun awalnya memang landasannya riya, tapi nanti lambat laun, lama kelamaan akan timbul tuh rasa kebiasaan lalu ikhlas. Ya enggak Bu? Makanya ulun tuh diajari dulu ulun, wajino amalkan sedekah setiap hari. Ulun dalam hati baru tuh setiap hari. Yo, wajino amalkan sedekah setiap hari. Jika amalkannya, insya Allah rezeki kamu tidak kurang. Rezeki kamu akan bertambah. Dalam hati ulun barat kalau tiap hari yang bayangkan 1000 mungkin barat setiap hari. Ya kan Bu? Habis gaji kita. Ya kan? Tiap hari 1000 habis gaji kita. Tapi kita sini apa? At-tabassum was-shadaqah. Senyum itu adalah saudara. Tapi yang dimaksud guru ulun di sini adalah bukan hanya senyum, tapi adalah memberi barang atau memberi ilmu atau memberi apa saja. Minimal 1 biji permen. Dan itu namakan itu. Memang ulun namakan. Biar harus biji permen. Yang berkali anak ulun ini kada berokok. Ulun ini kan kada berokok. Jadi bila di kantor tuh buka permen langsung tawaran. Nah, gitu. Ada yang ngambil alhamdulillah, ada sedekah ulun diterima bilang ada yang kalau apa kita ngambil lagi. Itu minimal sebiji permen. Nah, kalau usahakan nih ya, apalagi yang sudah P3K, apalagi yang sudah PNS, apalagi yang sudah sertifikasi, ya, ini jangan lupa untuk sedekah. Apalagi usahakan sedekah subuh. Sedekah subuh itu manfaatnya 5. Satu nih, sedekah subuh itu satu, doa kita tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau subuh itu sholat subuh kan masih, kalau ini kadang-kadang di rumah kan ya, masih di rumah. Boleh nggak Pak Ustadz sedekah dengan anak? Boleh. Sedekah dengan anak itu boleh ya. Ya tapi ketika menyambung anak itu ada WA. Nah, boleh. Cuman bagusnya lagi ke orang lain. Bagusnya ke orang lain. Minimal ya kalau kita musola, kalau kita ke masjid, kalau kita melanggar, anak ya 1.000. Kalau 500. Kita ini kadang kebalik ya. Kalau masuk Alfamart itu duit gambar yang biru, dikit kan dana? Masuk sih. Iya yang biru 50.000. Masuk ke Alfamart kira-kira ganal kan harus? Ayo, saya tanya nih, duit 50.000 kalau masuk Alfamart kira-kira besar atau kecil? Kecil kan? Tapi coba kalau masuk ke kotak amal, jadi apa Bu? Jadi besar. Orang biar kan tasnya kan kayak modelnya kayak gitu, otomatis dompetnya di depan kan? Tasnya kayak gitu kan otomatis dompetnya di depan. Kalau bapak
Tapi kalau buka celengan lewat tuh pasti yang dipilih. Kalau 100.000 belum saatnya, ya kan? 50.000 belum jatahnya, 20.000 kena aja gini. Ya kalau 10.000 ini bisa kopi masih mahal. Ya kalau akhirnya apa ketemunya? 2.000 masih penting, kadang bayar pasukan perang. Kapiten mati murah. Padahal usahakan ya kalau ada kegiatan terutama yang kita sumbangan, kalau kita memang ada, yang minimal 5 bojol lah. Minimal 5 bojol atau 5.000. Dan di situ kita berdoa. Jangan cuma biar kadang kita infak atau kita sedekah di celengan itu cuma gini-gini kok. Gak ada doanya di situ tuh rugi. Gak ada doanya tuh rugi. Walaupun 5.000 gak apa-apa, mintanya banyak sama Allah supaya dibalas nanti sama Allah. Ya Allah, dulu sedekah 5.000, tolong ganti 7 miliar. Gitu. Ya, tolong ganti 7 miliar ya Allah. Sempatkan dulu punya duit 7 miliar ketika masih hidup di dunia. Nah kita kan enggak, ayo saya yakin jarang orang yang infak, orang yang sedekah di jalanan itu ngucapin doa itu jarang. Jarang, iya enggak? Ngaku aja, diri sendiri jarang. Pasti masuk celengan lewat juga cuma ceplok. Gak ada niatan atau doa kita yang minta kepada Allah. Padahal ketika kita sedekah lalu berdoa, Allah itu langsung dengar. Allah itu langsung dengar. Makanya ketika walaupun 2.000, walaupun 5.000 tadi, ya Allah berkat saya sedekah 2.000 ini, tolong ganti. Ya tadi, gak usah nanggung minta sama Allah tuh jangan nanggung. Minta 7 miliar daripada duit miliaran dikorupsi. Betul kan? Bayangkan Bu sekarang itu miliar itu kaya-kaya sedikit loh. Iya enggak? Miliar itu kaya-kaya sedikit. Kalau kita lihat yang korupsi kemarin itu, bayangkan triliunan, bukan miliar lagi, tapi dia triliunan. Yang 271 triliun tuh, itu kemana coba? 271 triliun. Itu bayangkan loh, korupsinya segitu besar, hukumannya segitu kecil. Hukumannya kan? Hukumannya hanya 6 tahun, kalah sama maling ayam. Betul. Maling ayam itu hukumannya hampir 10 tahun hukuman 10. Maling ayam ketemu ketahuan terus digebukin wong, hukumannya 10 tahun. Lah yang 271 triliun itu kok hukumannya cuma 6, dan itu bisa dispensasi lagi jadi 4 tahun, Bu. Ya Allah. Bayangkan Bu, andai kata Bu ya, yang 271 triliun tadi, gak usah lah yang triliunan, 1M saja dikasihkan kas stroberi, kira-kira Ibu senang gak? Senang banget Bu ya, 1M saja, ya kan, dikasihkan kas untuk apa SKB stroberi, insya Allah ibu-ibu bisa jalan-jalan ke Jakarta. Iya kan? Kalau punya kas 1 miliar, ini bayangkan 271 triliun. Pak Prabowo, presiden kita itu saja, beliau ketika kampanye itu dananya disebutkan cuma 2,3 triliun. Itu beliau sudah kaya raya. 2,3 triliun. Itu beliau udah ada kaya raya. Nah ini 271